Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jumil Gustia dengan NIM 220591109. Kali ini saya akan mempresentasikan tutorial menguji regresi linier menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita sudah punya datanya dari X1, X2, dan Y. Untuk menguji data tersebut, kita perlu mengcopy data dari Excel ini. Lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Ini kita letakkan data yang sudah kita copy dari Excel tadi ya. Tag-nya sudah ada muncul. Lanjut kita klik variable view, lalu kita ubah nama datanya menjadi X1, X2, dan lalu kita balik lagi ke data view. Lanjut kita pilih opsi analyze dan regression. Setelah itu kita pilih ke eh, binary logistik. Nah, X1 di sini kita pindahkan ke covariates, dan X2 juga kita pindahkan ke covariates, dan Y kita ubah menjadi dependent. Selanjutnya, kita perlu mengklik save, lalu kita centang probabilities dan group membership. Setelah itu kita klik continue, lanjut kita pilih menu option, lalu kita centang classification plots, Hosmer-Lemeshow goodness of fit, lalu iteration history, dan yang terakhir kita centang CI for EXP. Lalu kita klik continue. Setelah itu, kita klik OK. Baik, ini merupakan tampilan hasil dari data yang telah kita uji sebelumnya. Dapat kita lihat bahwa yang pertama untuk menguji kelayakan model regresinya. Itu bisa kita lihat di tabel Hosmer dan Lemeshow test, di mana hasil signifikasinya yaitu sebesar 0,63 atau nilainya lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis nolnya diterima dan hipotesis satunya ditolak. Nah, adapun kesimpulannya yaitu model ini sesuai dengan data. Kedua yaitu kita akan melakukan analisis dengan uji overall atau secara keseluruhan. Ini bisa kita lihat dari tabel Omnibus Test of Model Coefficient. Nah, yang perlu pada bagian ini terlihat bahwa signifikasinya itu sebesar 0,00 atau nilainya lebih dari 0,05. Sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis satunya diterima. Kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh paling sedikit satu variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji parsial. Nah, di mana uji ini bisa kita lihat di tabel variables in the equation, yaitu yang pertama X1-nya ini memiliki signifikasi sebesar 0,30 atau lebih besar dari 0,05, sehingga kita tidak berpengaruh signifikan terhadap hipotesis nolnya, yang artinya diterima. Sedangkan X2-nya yaitu memiliki signifikasi sebesar 0,293 atau lebih besar dari 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap hipotesis nolnya, yang artinya juga diterima. Dan yang terakhir yaitu konstan. Nah, ini konstan. Ini memiliki signifikasi sebesar 0,02 atau kecil dari 0,05. Dengan kesimpulan ini berpengaruh signifikan atau hipotesis nolnya ditolak. Yang keempat yaitu koefisien determinasi. Ini bisa kita lihat di tabel summary ini, di mana pada model ini variabel independen eh, mampu menjelaskan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 29,2%. Sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 70,8% yang didapat dari 100% hingga 29,2%. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi tabel yang bisa kita lihat pada classification table ini. Di mana
Untuk ketepatan Y secara keseluruhan yaitu sebesar 73,7%, di mana persentase ketepatan 0,00 sebesar 74,4%, dan 1,00 sebesar 73%. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu ada model logistik yang bisa kita lihat di variable in the equation tadi. Yang ini teman-teman. Eh, di mana eh, betanya untuk X1, betanya untuk X1 ini sebesar 1,535 dan X2-nya sebesar 0,746 dan konstan sebesar min 1,196. Baiklah, sekian presentasi dan hasil analisis dari saya mengenai uji regresi logistik binier pada aplikasi SPSS ini. Nah, di mana pengujian ini dilakukan untuk memenuhi UTS mata kuliah statistika multivariat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan yang terdapat dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.